semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ailini Nurnasyiwa Sucipto, biasa dipanggil Ailin dengan NIM 120. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis korespondensi preferensi konsumen dalam memilih produk shampoo untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, untuk slide yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian saya. Mengapa saya memilih produk shampoo dalam penelitian analisis koresponden ini? Karena produk shampoo itu merupakan salah satu barang konsumen yang paling populer di pasar kosmetik. Dan juga ada salah satu fenomena yakni shampoo wars di Indonesia yang dimana itu setiap produsen shampoo itu harus terus-menerus berinovasi untuk mempertahankan posisinya di dalam pasar. Nah, pada fenomena shampoo wars ini terdapat beberapa nama-nama produk ternama seperti Sunsilk, Pantene, Head and Shoulders, Rejoice, Clear, dan Lifebuoy. Di mana setiap produk ini itu berlomba-lomba untuk memenangkan hati dari konsumennya. Yang kedua yakni adalah rumusan masalah, di mana rumusan masalah ini digunakan untuk mengetahui atribut yang dapat mempengaruhi preferensi konsumen dalam memilih produk shampoo. Di mana saya akan menjelaskan mengenai atribut-atribut yang akan digunakan dalam mengetes atau mengetahui preferensi konsumen dalam memilih produk shampoo. Yang ketiga yakni tujuan penelitian. Di sini ada dua tujuan penelitian. Yang pertama yakni untuk mengetahui hubungan antara atribut dan preferensi konsumen, di mana kita akan dapat hasil dari apakah ada hubungan antara atribut dan juga preferensi konsumen dalam memilih produk shampoo ini tadi. Dan juga yang kedua adalah mengetahui karakter konsumen dalam memilih produk. Jadi nanti itu ada tes yang digunakan untuk mengetahui karakter konsumen, seperti apakah konsumen itu melihat dari segi harga, ketersediaan, atau kecocokan, di mana terdapat responden yang memiliki masalah rambut seperti ketombe ataupun rambut berminyak atau tidak. Nah, untuk karakter konsumen ini merupakan salah satu tujuan dari penelitian kami. Lalu yang keempat adalah manfaat penelitian, di mana manfaat ini adalah salah satunya untuk membantu produsen dalam memahami preferensi konsumen terhadap berbagai merek shampoo, sehingga para produsen itu dapat mengembangkan produk mereka agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan juga keinginan pasar. Lalu selanjutnya yakni tinjauan pustaka. Di sini tinjauan pustaka ada dua, yakni menurut dari konsep dasar analisis korespondensi. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang bingung atau belum mengetahui seperti apa sih konsep dasar dari analisis korespondensi. Nah, saya akan menjelaskannya. Untuk analisis korespondensi itu merupakan salah satu teknik statistik di mana analisis korespondensi ini diperkenalkan oleh dua tokoh ternama, yakni Hippolyte dan juga J.P. van der Heyden, yakni merupakan salah seorang orang Belanda pada tahun 1980-an. Nah, untuk analisis korespondensi ini digunakan untuk mengeksplorasi hubungan antara dua atau lebih variabel kualitatif. Nah, untuk penelitian terdahulu, karena saya menggunakan penelitian mengenai produk shampoo, jadi untuk penelitian terdahulunya ini untuk memahami preferensi dari dan perilaku konsumen terhadap produk shampoo. Salah satu penelitian terdahulu yang saya gunakan yakni analisis segmen penggunaan produk shampoo Head and Shoulders yang mengeksplorasi variabel mulai dari demografis, psikografis, dan juga perilaku konsumennya. Lalu selanjutnya adalah metodologi penelitian. Untuk populasi dan sampel, di sini saya itu melibatkan sebanyak 31 mahasiswa Universitas Trunojoyo yang telah dipilih karena mereka itu merupakan salah satu konsumen potensial produk shampoo. Dan diharapkan responden ini itu memberikan wawasan berharga mengenai preferensi serta perilaku pembelian mereka. Untuk pengambilan sampelnya ini dilakukan secara atau menggunakan metode random sampling melalui Google Form. Nah, di sini udah ada grafik dan juga grafik bulat ini, juga grafik batang, di mana untuk jenis kelaminnya sendiri lebih banyak didominasi oleh perempuan dengan 58,1% dan juga untuk laki-laki atau pria 41,9%. Untuk rentan usianya mulai dari 15 sampai 22 tahun dengan
usia paling banyak itu sekitar 19 sampai 20 tahun. Selanjutnya, untuk teknik pengumpulan data ini, dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data ini dilakukan melalui kuesioner seperti yang saya jelaskan tadi dengan menggunakan Google Form, di mana kuesioner ini dirancang untuk mengumpulkan informasi dari responden mengenai beberapa atribut produk shampoo dan preferensi mereka. Nah, untuk teknik pengumpulan data ini, dalam penelitian saya menggunakan aplikasi SPSS dalam melakukan pengumpulan datanya. Nah, pengumpulan data ini diperoleh dari Google Form tadi yang kita buat menggunakan tabulasi data dari Excel dan juga kita aplikasikan ke dalam SPSS. Sebelum kita masuk ke hasil dan pembahasannya, mungkin dari teman-teman bingung dan juga belum mengetahui step-step dari cara melakukan analisis korespondensi berdasarkan aplikasi SPSS. Di sini saya akan menjelaskan step-stepnya. Nah, untuk yang pertama kita masuk ke Excel. Baik, untuk step yang pertama kita buka di Excel. Nah, lalu kita kelompokkan hasil dari kuesioner yang sudah diperoleh. Untuk hasilnya kita langsung masukkan ke dalam Excel, di mana di sini sudah saya masukkan pada kolom pertama yakni atribut, kolom kedua shampoo, dan kolom ketiga yakni jumlah. Nah, untuk atributnya sendiri saya memiliki 6 atribut yang terdiri dari harga, aroma, rasa, ketersediaan, kecocokan, dan juga ukuran. Untuk shampoo-nya sendiri yakni ada Pantene, Rejoice, Head and Shoulders, Dove, Clear, dan juga Lifebuoy. Untuk yang step yang pertama yakni jika kita sudah membuat tabulasi data, lalu kita copy saja untuk atribut, jumlah, sampai shampoo ini. Nah, jika kita sudah copy, kita masuk ke dalam SPSS. Kita ke data view. Nah, lalu kita masuk ke SPSS, kita pilih data view, lalu kita paste. Nah, di sini sudah masuk variabel 1, variabel 2, dan juga variabel 3. Lalu kita masuk ke variabel, di sini kita ganti. Untuk yang pertama yakni adalah atribut. Nah, yang kedua yakni shampoo. Nah, yang ketiga yakni jumlah. Nah, lalu kita buka di value. Untuk yang pertama yakni kita ada harga. Harga, add. Lalu yang kedua yakni ada aroma. Di sini di add. Yang ketiga ada rasa. Lalu kita add. Yang keempat yakni kemasan. Kemasan kita add. Yang kelima yakni ukuran. Yang keenam adalah kecocokan, dan yang ketujuh adalah ketersediaan. Oke, langsung kita add, lalu kita oke. Lalu kita masukkan value dari shampoo-nya. Untuk shampoo-nya sendiri yang pertama ada Pantene. Yang kedua ada Rejoice. Yang ketiga ada Head and Shoulders. Lalu yang keempat ada Sunsilk. Yang kelima ada Clear. Yang keenam ada Dove. Dan yang ketujuh adalah Lifebuoy. Nah, kita add. Oke. Nah, jika sudah diganti name, value, jangan lupa untuk mengganti measure, di mana yang pertama scale, lalu yang terakhir nominal. Nah, jika name, value, dan measure-nya sudah, kita buka ke data. Terus kita pilih weight case. Nah, di sini kita centang dulu yang weight case by, terus kita masukkan jumlah,
Sini, lalu kita oke. Nah, jika sudah terlihat weight by jumlah, lalu kita kembali lagi ke SPSS, kita pilih analyze, lalu dimension reduction, lalu correspondent analyze. Nah, di sini kalau sudah yang row kita pilih ke atribut dan yang kolom kita pilih ke shampoo. Untuk different range-nya ini mulai dari 1 sampai ke 7. Update. Nah, continue. Shampoo juga jangan lupa 1 sampai 7 kita update. Terus kita masuk ke model. Nah, di sini harus sudah tercentang yang chi-square. Nah, ini sudah. Lalu kita ke statistik. Terus ini kita centang yang row profile sama column profile. Continue. Lalu yang di plot ini kita centang bplot. Ini sudah row point sama column point. Terus continue. Jika sudah langsung klik ke OK. Nah, di sini kan sudah terdapat dari outputnya. Untuk yang selanjutnya, nanti outputnya kita pindah ke Word untuk dianalisis, diinterpretasikan hasil dari output analisis korespondensi. Nah, lalu kembali lagi di hasil dan pembahasan. Untuk deskripsi datanya yakni dalam penelitian ini diperoleh 31 data dari 31 responden mahasiswa Universitas Trunojoyo dengan deskripsi ringkas mengenai karakter demografi responden. Untuk hasilnya yakni kedekatan ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan atau keterkaitan antara merek shampoo dengan atribut yang sudah dijelaskan tadi seperti harga, aroma, rasa, ketersediaan, kecocokan, dan juga ukuran. Nah, untuk interpretasi datanya yakni memberikan wawasan yang berguna bagi produsen dalam merumuskan strategi pemasaran yang lebih efektif dengan memahami preferensi konsumen terhadap atribut produk. Produsen ini dapat meningkatkan kualitas dan daya tarik produk untuk meningkatkan atau untuk memenangkan persaingan di pasar yang semakin ketat. Nah, untuk kesimpulan dan sarannya, untuk kesimpulannya yakni pada penelitian ini menunjukkan bahwa atribut produk seperti harga, aroma, kemasan, ukuran, kecocokan, dan ketersediaan ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian shampoo di kalangan konsumen. Nah, untuk konsumen tadi saya memilih dari mahasiswa Universitas Trunojoyo. Jadi terdapat pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumen, di mana merek Pantene dan Lifebuoy unggul dalam hal harga, sementara Rejoice dan Head and Shoulders menonjol dalam aroma dan juga sementara Rejoice dan Head and Shoulders menonjol dalam hal aroma. Dalam hal kemasan ini ada Head and Shoulders yang sangat dihargai. Sedangkan Lifebuoy ini memiliki ketersediaan yang baik di pasar. Jadi untuk ketersediaannya itu produk atau merek Lifebuoy ini lebih sering dijumpai di pasaran dibandingkan dengan produk shampoo jenis yang lain. Nah, untuk sarannya sendiri, yakni produsen shampoo disarankan untuk terus meningkatkan kualitas produk, terutama dalam hal aroma dan juga kemasan, guna menarik lebih banyak konsumen. Jadi, dengan meningkatkan segi atau poin dari aroma dan juga kemasan ini, diharapkan konsumen itu dapat lebih tertarik. Apalagi kalau misal di produk-produk kemasan itu cenderung kemasan yang menurut saya unik itu cenderung bisa menarik perhatian dari konsumen. Nah, untuk strategi penetapan harga yang kompetitif juga perlu dipertimbangkan agar produk ini lebih terjangkau tanpa mengorbankan kualitas. Jadi untuk dalam harga itu bisa dipertimbangkan secara kompetitif. Jadi itu tidak mengorbankan kualitas seperti menurut saya seperti kualitas dari hal kemasan, aroma, rasa, dan juga lain-lainnya. Nah, untuk lampirannya ini merupakan ini link kuesionernya dan juga ini tampilan dari kuesionernya. Nah, ini itu saja penjelasan saya mengenai hasil analisis korespondensi preferensi konsumen dalam memilih produk shampoo. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun penjelasan saya kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.